Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Putri Ratisa, kelas M21D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peramalan dengan metode dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Tujuannya dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan pada peramalan. Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Metode dekomposisi memiliki peran dan dalam memberikan informasi mengenai berbagai perusahaan atau pola pergerakan data dalam suatu periode atau waktu. Jika kita berusaha memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan modelkannya sekaligus, maka akan sangat sulit, sehingga perlu diadakan pemecahan data ke dalam 4 komposisi, yaitu 1. Tren dalam simbol T, 2. Variasi musim atau S, 3. Variasi siklis atau C, 4. Variasi random atau I, yang kesemuanya disebut komponen data berkala atau time series. Artinya masing-masing komposisi ini akan dicari dalam satu persatu, lalu setelah itu akan digabung kembali untuk menjadi forecast atau ramalan. Yang pertama, tren atau dapat disebut juga tren sekuler adalah salah satu dari analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa pergerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada suatu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang mengarah pada arah naik, maka disebut tren positif. Sebaliknya, jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang arahnya menuju pada arah turun, maka disebut tren negatif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai tren, antara lain tren linear, tren parabolik, tren eksponensial. Penjabaran mengenai tren sebagai berikut. Tren linear dapat diartikan jika dapat deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Dengan tren bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan dengan formulasi tertentu. Selanjutnya, tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average. Tren dengan metode setengah rata-rata dalam metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi 2 bagian. Selanjutnya, tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara 2 data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Selanjutnya, tren moment.
Tren momen merupakan salah satu metode tren dengan menggunakan metode matematis. Mengubah persamaan tren adalah beberapa metode yang telah digunakan dalam tren linear, antara lain dengan metode tangan bebas, setengah rata-rata, kuadrat terkecil, dan momen. Tren non-linear. Tren non-linear adalah tren dengan variabel dengan pangkat bukan pangkat satu, atau ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu tren parabolik dan tren eksponensial. Tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel x berpangkat paling tinggi 2 sehingga akan menghasilkan garis tren melengkung atau bentuk. Umum persamaan tren parabolik sebagai berikut: Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat CX2, di mana Y sama dengan nilai tren, X periode X sama dengan periode waktu, A, B, C, dan konstanta. Tren eksponensial. Tren eksponensial adalah tren nonlinear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma dengan nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. Berikut persamaan tren eksponensial. Y sama dengan A tambah BX, di mana log Y sama dengan log A tambah X log B. 2. Variasi musim. Variasi musim atau ES merupakan salah satu komponen dari metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam suatu periode waktu, misalnya 1 tahun memiliki variasi yang berulang, misalnya permintaan baju sekolah ketika tahun ajaran baru, dan meningkatnya permintaan tiket ketika musim liburan. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim antara lain metode rata-rata total, metode rata-rata sederhana, metode presentasi terhadap tren, dan metode presentasi terhadap bergerak. 3. Variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal, fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks, adapun langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara: 1. Mengetahui data asli Y, 2. Menghitung nilai tren T, 3. Menghitung indeks musim S, 4. Menghitung nilai normal yaitu TCI sama dengan I atau S, 5. Menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren yaitu CI sama dengan TCI atau T, dan menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. 4. Variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara: 1. Menghitung indeks siklis atau CI, 2. Menentukan jumlah tertimbang nilai siklus atau C, 3. Menghitung nilai variasi random atau I. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.